warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bincang Syariah Season 2 episode 3. Oke, kembali lagi dengan saya Amira Hana selaku host di sesi kali ini yang akan menemani teman-teman di rumah untuk bahas-bahas bincang-bincang seputar ekonomi syariah. Nah, di episode ketiga ini dan tentunya yang terakhir juga, kali ini saya nggak sendiri. Saya ditemani dengan langsung aja kita panggil ya, Pak Budi. Halo Amira, Assalamualaikum. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ya bincang-bincangnya, mungkin teman-teman di sini ada yang baru nonton nih Pak, pengen kenalan lebih lanjut dengan Pak Budi. Mungkin boleh Pak Budi memperkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Budi Prasetyo. Biasa saya dipanggil Budi. Ya, saya keseharian saya ada di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, juga di program studi Bisnis Islam, dan mengajar beberapa mata kuliah terkait dengan keuangan syariah. Gitu, Amira. Jadi kita langsung ngomong dengan pakarnya nih teman-teman. Udah emang biasa menangani isu-isu keuangan syariah ya Pak ya? Iya. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Jadi sebelum kita lanjut nih, aku mau sedikit nge-bridging juga. Jadi teman-teman, di episode sebelumnya, 2 episode sebelumnya kita udah bahas nih tentang apa itu riba. Dan yang paling menariknya lagi, kita nggak bahas juga tentang isu yang saat ini lagi marak nih Pak, tentang pay letter, kredit online, dan banyaklah aplikasi-aplikasi sejenis gitu. Dan di episode kali ini kita bakal bahas nih, kira-kira solusinya apa nih? Mungkin teman-teman di rumah ada nih yang lagi terjerat hutang, atau lagi gali lubang tutup lubang gara-gara kemudahan yang ada di dengan adanya digitalisasi ini. Nah mungkin di sesi kali ini ya, kita akan mengupas tuntas nih bagaimana Islam ya memberikan solusi terkait pendanaan tersebut. Oke, kita langsung aja sih Pak. Gitu. Jadi tadi di episode sebelumnya ya, saya udah bincang-bincang juga kebetulan dengan Bapak Ronald Fulito, ngebahas. Jadi sekarang tuh ya anak muda ya khususnya, karena ada HP nih Pak, dengan adanya kemudahan digitalisasi ini, ternyata salah satu efeknya adalah kita jadi mudah untuk melakukan pinjaman. Bahkan ya sekarang kalau kita pinjam cuma butuh KTP foto doang gitu ya. Nah, tapi sayangnya ternyata banyak banget berita-berita yang muncul juga, kayak anak ada yang bunuh diri gara-gara kasus hutang, ada juga yang terlilit hutang, ibunya juga kaget gitu. Kadang-kadang karena saking mudahnya nih Pak, jadi orang tua pun nggak tahu gitu ada hal ini. Tahu-tahu hutangnya udah berkali-kali lipat dari hutang yang dipinjamnya. Nah kira-kira gitu ya Pak, sebagai praktisi yang memahami ekonomi Islam, kira-kira apa sih Pak alternatif yang bisa ekonomi Islam berikan mengenai isu ini gitu? Oke. Ya Amira, ini memang permasalahan yang nyata dan kita bisa lihat di dunia real ya, di keseharian kita, di teman-teman terdekat atau bahkan di sekitar kita. Kita perlu dudukan dulu, mungkin Pak Ronald udah menyinggung ya, bahwa di Islam itu kan kita tidak dilarang untuk berhutang. Baik untuk hutang untuk konsumtif maupun hutang untuk produktif. Ya, mungkin kalau untuk produktif bahasanya bukan hutang ya, lebih ke pembiayaan financing. Nah, tentu ketika kita berada dalam kondisi terlilit hutang, misalkan saya punya hutang cicilan rumah misalkan ya, tapi cicilan rumah itu hanya sebesar 10% dari income saya bulanan. Ya, aman dong mestinya ya. Saya punya 90% uang yang saya bisa gunakan untuk kebutuhan hidup saya, untuk menafkahi keluarga saya. Nah, berarti utang dalam konteks seperti itu utang yang masih relatif aman. Sementara ada lagi orang ya, dia hutangnya itu sudah 100% lebih cicilannya dari income yang dia punya setiap bulan. Artinya apa? Begitu dia dapat income setiap bulan, langsung habis buat bayar hutang. Terus dia gimana caranya membiayai kebutuhan hidup dia? Lagi. Ya kan, pinjam lagi kan. Makanya kemudian dia masuk dalam kategori terlilit hutang. Ya, terlilit itu kayak kecekek ya. Nah, kalau seperti itu, maka kita perlu ada semacam kontrol ya terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari. Berhutang itu kan pada dasarnya kita memiliki kebutuhan yang dengan income kita saat ini kita tidak bisa membelinya secara cash, ya kan? Nah, kita pastikan kebutuhan itu adalah kebutuhan yang memang benar-benar kita butuhkan, ya kan? Mungkin nanti di sesi yang fikih ya, mungkin ada yang sudah menyinggung, tapi kan pada dasarnya kita itu bisa membagi kebutuhan kita menjadi 3 bagian. Yang pertama kebutuhan daruriyat. Misalkan nih ya, saya nggak punya uang, anak saya sakit, harus masuk rumah sakit.
ya hutang boleh dong. Ya, boleh. Bahkan hutang yang beriba karena dalam kondisi darurat itu ya masih dibolehkan. Ya, jadi dalam konteks itu oke. Atau yang kedua, kebutuhan kita yang sifatnya hajiat, kita punya hajat, gitu ya. Kalau hajat itu, kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, kita akan kesusahan, tapi tidak terancam. Hidup kita nggak terancam. Kalau darurat tadi, kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, kehidupan kita terancam. Kalau hajat itu, kita akan merasa kesusahan. Saya nggak punya mobil, aduh repot ya. Masih boleh berhutang nggak? Boleh. Tapi dalam tingkat yang wajar, sesuai kemampuan, dan memang kita tahu bahwa kita punya kemampuan untuk membayar. Misalkan ya, saya nggak punya mobil, punya anak 4, ya butuh mobil. Kalau saya belinya kreditnya kredit Mercedes, ya, atau mobil mewah di atas 1 miliar, logis nggak kira-kira? Itu udah berlebih-lebihan. Ya kalau saya beli yang mobil menengah lah gitu ya, yang nyaman, cicilannya masih sesuai income saya, is okay. Yang terakhir itu kebutuhan yang namanya tahsiniyat. Tahsiniyat itu sudah masuk kita selera ya. Ya, zaman sekarang kan selera macam-macam. Orang pingin lapar, pingin makan, ya kan? Makannya makan apa? Oh, makannya makan Pizza Hut. Itu udah masuk selera. Nah, itu yang menurut saya perlu didudukan dulu masalahnya. Kalau kita konsumtif, ya kita harus coba evaluasi apakah betul kebutuhan itu benar-benar kebutuhan yang urgen banget. Gitu. Kemudian kalau kita produktif, ya kita coba cari alternatif lain selain hutang yang sesuai dengan koridor syar'i. Misalkan kita ke bank syariah atau kalau ke fintech syariah yang itu akadnya kita tahu akad yang sesuai syariah. Kenapa? Karena kalau akadnya sesuai syariah, unsur fairness-nya saya kira lebih baik ketimbang kalau kita menggunakan pinjaman yang konvensional. Begitu, Amira. Jadi mungkin boleh dijelasin kali ya Pak. Sebenarnya kalau misalnya kita buat usaha, baiknya kemana nih? Tadi kan sebenarnya ada banyak ya Pak, bisa ke bank, bisa ke fintech. Kira-kira apa nih kebutuhan khususnya? Kapan kita harus ke bank, kapan kita harus ke fintech? Pinjaman-pinjaman yang kita lakukan. Nah, kalau kita punya kegiatan usaha yang sudah berjalan dengan baik selama beberapa tahun, nah itu kita bisa mulai ke bank. Karena bank biasanya melihat rekam jejak. Ya, misalnya kita datang ke bank syariah, ya kita butuh pembiayaan modal kerja. Sama bank nanti biasanya dilihat, oh ini usahanya udah berapa lama? 2 tahun misalkan, menguntungkan nggak? Menguntungkan gitu ya, diverifikasi lah. Kemudian nanti akan diberikan pembiayaan. Jadi kalau kita punya kegiatan produktif atau usaha, kita bisa ke bank atau ke fintech, gitu ya. Nah, kalau ke fintech tuh biasanya karena fintech itu akses datanya sampai sekarang nih masih terbatas, ya. Jadi biasanya dia nilai pembiayaan yang bisa diberikan relatif tidak sebesar bank dan jangka waktunya pendek-pendek. Kalau bank misalkan berani ngasih setahun, mungkin di fintech cuma sekian bulan dengan pagu atau nilai pembiayaan yang relatif lebih kecil. Kenapa? Karena dia verifikasi untuk menilai ini orang layak apa enggak itu relatif lebih terbatas. Kecuali nih Mbak Amira ya, yang menarik di era digitalisasi ini, ketika seseorang ya dia punya usaha dan sudah terekspos dengan ekosistem digital. Misalkan saya punya merchant di Tokopedia, di Shopee atau di marketplace yang lain, itu kita bisa lebih mudah dalam mendapatkan pembiayaan. Kenapa? Karena sebagai usaha kecil kita punya rekam jejak yang baik, ya. Tinggal kasih histori. UMKM betul. Tapi kalau untuk produktif sebenarnya banyak lah ininya pilihannya ya. Mau ngapa-ngapain tuh mudah. Yang tadi saya bilang tuh kalau konsumtif yang sebenarnya agak ketat gitu. Karena kalau udah berlebihan ya kita nggak bener juga gitu ya. Nah tadi nih Pak, kembali lagi ke karakteristik pinjamannya. Ini kan sebenarnya kalau peer-to-peer lending ini karakteristiknya mirip ya sama paylater dan kredit online gitu. Berarti sebenarnya gitu ya bisa jadi salah satu alternatif dong Pak ya. Tapi mungkin gimana tuh Pak dari segi kesyariahannya peer-to-peer lending dari Bapak sendiri? Peer-to-peer lending kalau yang konvensional sih ada ribanya ya, ada bunganya. Tapi kan juga ada peer-to-peer lending yang syariah. Saya mengamati beberapa fintech yang memiliki model bisnis peer-to-peer lending, tapi yang syariah itu mereka menggunakan akad-akad sesuai syariah, murabahah ya, berbasis jual beli itu, atau bisa menggunakan mudharabah yang berbasis bagi hasil.
Tentu nama fintechnya nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Tapi ada kok di market tuh ada. Kita tinggal pilih aja mau yang mana. Bahkan yang sistemnya seperti crowdfunding, peer-to-peer lendingnya itu bukan si fintech yang mendanai, tapi langsung ke investornya ya, atau si pemilik dananya yang mendanai itu juga banyak. Jadi kalau untuk produktif, untuk kegiatan usaha, saya kira alternatifnya itu banyak banget gitu. Nah mungkin nih Pak, kalau misalnya berbicara terkait tadi isu yang udah kepepet banget, udah terlilit hutang, kira-kira gimana nih, apa yang harus kita lakukan ya Pak ya? Kan rekan kami gitu ya, ada yang udah gali lubang tutup lubang, apa ini udah nggak tahu harus ngapain lagi, selain harus buka utang lagi, kira-kira mereka harus pergi kemana ya Pak untuk mengatasi hal itu? Oke, kalau udah gali lubang tutup lubang itu saya mengasumsikan orang itu sudah terlilit hutang ya. Kalau sudah terlilit hutang, maka dia harus berhentikan dulu itu. Proses itu dia harus berhentikan dulu. Artinya dia nggak bisa lagi membayar hutang existing dia dengan hutang baru. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana dong kalau orang itu benar-benar termasuk orang yang, mohon maaf ya, secara kemampuan ekonominya menengah ke bawah, ya, saya kira Islam punya lembaga zakat, ya. Lembaga filantropi yang masuk dalam kategori itu. Lembaga zakat mengumpulkan zakat, dan salah satu penerima zakat itu adalah orang yang berhutang, ya, dia tidak mampu membayar karena secara ekonomi dia menengah ke bawah gitu ya. Nah, itu bisa dicek lagi nanti secara fikih seperti apa, tapi saya yakin itu bisa mengajukan ke lembaga zakat, tapi kita harus punya niat, orang yang terlilit hutang itu harus punya niat bahwa dia harus berhenti dari perilakunya dia itu. Ya, saya yakin ya orang-orang itu terlilit hutang karena behaviornya. Ya, ini hypothetical sebenarnya, harus dibuktikan. Cuman dari pengamatan saya sehari-hari di lingkungan, di kerabat, di teman gitu ya, orang yang terlilit hutang itu pasti karena perilakunya bermasalah gitu. Dia terlalu mudah berbelanja, tidak bisa mengerem wants-nya, bukan need-nya ya. Kalau kita semua butuh makan, tapi makan apa? Ya kan? Pingin aktivitas yang kayak gimana? Misalkan teman-teman nih, Amira kan seneng ngopi misalkan ya. Ngopinya di mana? Di warkop? Enggak kan? Pasti ngopinya di kedai kopi gitu ya. Satu kopi harganya berapa? 40.000 misalkan. Atau kopi kenangan 25.000. Itu setiap hari kita lakukan, nggak kerasa uang kita habis. Berarti kan begitu kemudian uang kita nggak cukup dan ternyata kita harus ngutang, oke, berarti kita harus ngerem tuh. Ngopi harus kita singkirin dulu dari bucket expenses kita yang harus kita keluarkan setiap bulan. Oh, kita harus traveling. Oh, traveling ternyata menyedot banyak dana. Sementara itu kan masih nggak terlalu penting kita ini dulu gitu. Jadi kita bisa minta lembaga zakat. Nanti kalau lembaga zakat setuju, hutang kita dilunasi, ya berarti kan bukan hutang lagi tuh ya. Nah, dari situ kita berkomitmen untuk tidak mengulang itu. Karena saya lihat ada yang seperti itu sudah dibantu, tapi karena itu udah jadi behavior, akhirnya dia di Tokopedia itu langsung cicilan 0% gitu ya, belanja HP, belanja gadget, belanja yang lain gitu, pay later lagi lah. Akhirnya siklus itu terulang lagi, akhirnya kena lagi dia masalah yang serupa. Nah, itu yang saya kira perlu direm ya. Jadi menarik ya teman-teman yang mungkin punya utang pinjaman, yang mungkin banyak nih Pak mungkin ya, tanpa disadari dia terlilit berbagai pinjaman online. Ternyata ekonomi syariah punya salah satu alternatifnya, yaitu bisa pergi ke lembaga zakat. Luar biasa nih, aku juga baru tahu ini informasinya sangat insightful gitu ya. Nah mungkin ini kali Pak, tadi Bapak sempat nyinggung terkait cicilan 0%, itu gimana ya Pak ya terkait 0%? Itu diperbolehkan nggak ya dari? Cicilan 0% itu kan sebenarnya tidak pure 0% ya. Gampangnya gini deh, saya tuh pernah coba-coba loh Amira ya, saya beli barang dari Tokopedia. Ini karena saya old school banget, jadi saya jarang nyoba yang lain selain yang warna hijau itu. Yeah. Jadi saya misalkan beli barang yang harganya di atas 1 jutaan ya, misalkan 1.500.000. Saya iseng ya, karena saya punya kartu kredit syariah, Hasanah Card ya, atau yang diterbitkan oleh bank lain tuh ada salah satu ya. Terus saya coba tuh, saya cuma pengen tahu cara bekerjanya si cicilan 0% itu seperti apa. Kalau kita sebagai konsumen itu nyicilnya cuma 3 bulan, itu masih 0% loh. Tapi kalau sudah lewat dari itu 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, itu sudah mulai ada cost.
Dia sebutkannya biaya layanan lah atau biaya administrasi, ya, apapun namanya ya. Tapi saya kira itu sudah tidak murni 0%. Jadi 0% itu perlu teman-teman pahami, itu bukan satu hal yang bulat bahwa dia 0%, itu gimmick menurut saya, itu gimmick marketing gitu. Kenyataannya tidak 0% gitu. Tapi kalaupun itu 0%, teman-teman ngutang juga. Iya kan? Misalkan tadi beli iPhone baru berapa sekarang harganya? 14 juta. 14 juta cicil 12 bulan. Kan berarti kan kita menarik kemampuan kita di masa depan ke sekarang kan. Kita nggak punya duit buat beli 14 juta iPhone itu. Nah, nanti bulan depan kan kita tetap butuh mengeluarkan uang untuk kebutuhan harian plus bayar cicilan. Nah, ketika nanti kita kemudian sedang dalam kondisi yang membutuhkan uang itu bukan untuk cicilannya jadi terbengkalai. Ya, akhirnya kita numpuk lagi, ada bunganya jadi lebih tinggi lagi. Nah, itu yang kemudian saya katakan tadi menjadi behavior yang harus dihentikan, gitu. Berarti mungkin teman-teman yang minjem hati-hati ya dengan kata 0% itu. Karena banyak kita yang terjebak sih dengan hal tersebut. Mungkin ibu-ibu tuh banyak. Mungkin buat menutup sesi ini, mungkin Pak Budi boleh ngasih pesan nih Pak buat teman-teman di rumah atau siapapun yang lagi nonton ini, gimana sih untuk menghilangkan behavior itu? Ya, teman-teman perlu memahami ya bahwa kita hidup di masa di mana semua tersaji di depan mata kita. Jadi wajar kalau kita tergoda, ya tergoda untuk belanja, ya tergoda untuk belanja barang-barang yang di luar kebutuhan kita. Saya sering bilang ke istri saya itu stupid buying gitu ya. Saya juga pernah melakukan itu, beli hal-hal yang begitu udah dibeli jarang dipakai gitu. Tapi juga saya pernah membeli barang yang mahal tapi itu benar-benar worth it buying gitu ya. Artinya barang itu berguna banget. Jadi yang pertama adalah sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, ketika kita punya kebutuhan, bukan keinginan loh ya. Karena kalau keinginan kan nggak ada batasnya. Kalau kebutuhan pasti ada batasnya. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Baru kemudian kita putuskan mau membeli atau tidak. Kalaupun ternyata uang kita tidak cukup, nah baru kemudian kita pikirkan, bisa nggak kita berhutang? Kalau harus berhutang, maka pastikan kita sudah punya kemampuan untuk membayar. Ya kalau teorinya financial planner tuh bisa dilihat tuh di financial planner manapun ya, itu kan selalu memberikan formula berapa persen dari income kita yang kita bisa gunakan untuk cicilan hutang. Nah itu bisa jadi semacam benchmark yang bisa kita tiru. Tapi kalau menurut saya sih kalau kita sudah bisa mengendalikan lifestyle kita, maka hidup kita insya Allah aman-aman aja kok, gitu, nggak akan terlilit hutang. Dan tentu ya sebagai muslim yang baik kan kita butuh mengupgrade kapasitas. Sehingga apa? Sehingga income kita di masa depan naik. Naiknya karena apa? Ya karena karir kita naik, ya kan? Income kita naik karena kita bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, sehingga konsumsi kita juga bisa naik tanpa harus berhutang. Gitu. Luar biasa. Oke, mungkin terima kasih banyak Pak Budi atas sesinya luar biasa. Mungkin buat teman-teman, terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa ya terus saksikan juga episode Bincang Syariah ini. Semoga apa yang udah disampaikan juga bermanfaat nih buat teman-teman dan bisa langsung diaplikasikan ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, mungkin dari saya Amira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.